Hai Kinasih, welcome to Today's Insight with Biang Lala and Friend. Halo, perkenalkan, saya Biang Lala Andrea Dewi, CEO sekaligus psikolog Welas Asih. Nah, jadi teman-teman, di podcast Today's Insight with Biang Lala and Friends ini, kita akan membahas berbagai macam isu yang dibahas dari sudut pandang psikologi. Yang sebenarnya pada dasarnya setiap proses pikiran, emosi, dan perilaku manusia bisa banget tuh dibahas dari sudut pandang psikologi. Jadi saya bakal memandu setiap episodenya. Kita bakal getting insight bersama friends, baik psikolog-psikolog Welas Asih atau gestar lainnya. Jadi stay tune ya teman-teman, dan jangan lupa untuk leave komen nih, ada masukan atau ide apa terkait tema yang bakal diangkat, dan baiknya kita ngundang siapa aja nih untuk get new insight. Nah, untuk episode hari ini saya ditemani oleh salah satu teman baik saya nih, Jun, juga dia seorang psikolog di Welas Asih. Faras Sadika Nugraha, empati psikolog. Halo Faras, udah bergabungkah? Halo, sudah. Oke, sudah tergabung ya. Ini kita recordnya di minggu pagi yang sangat cerah gitu ya. Nggak tahu deh, di sana cerah nggak, Ras? Cerah. Cerah ya. Habis hujan sih. Oh, I see. Di sini cerah banget sih. Jadi moga-moga kita semangat ya, Ras ya, untuk sharing hari ini tentang tema yang cukup kalau menurut saya pribadi tuh cukup seru untuk dibahas nih, karena terkait kenapa sih orang-orang itu tuh masih, atau kita ya, sebenarnya nggak usah orang-orang sih, kita aja tuh kadang masih suka ragu untuk cari bantuan gitu. Nah, tapi sebelum kita mulai nih, aku mau banget Faras untuk kenalin diri nih. Wah, silakan Faras. Oke, perkenalannya yang gimana nih? Bingung tiba-tiba. Oh iya. Oke. Silakan, setelah deh Faras mau kenalan kayak gimana deh. Wah. Oke, nama Faras Sadika Nugraha. Biasa dipanggil Faras. Praktik sehari-hari di Kilang Pertamina Internasional di klinik kesehatan kerjanya. Terus dan di Welas Asih dong, Ras. Oke, ya di Welas Asih pastinya. Tadi sudah diperkenalkan kan soalnya. Iya, betul. Dari Welas Asih juga. Sudah hampir 2 tahun ya lah, setahun 2 tahun. 2 tahun nih, Ras, dari Welas Asih hampir ya. Awal-awal gak sih? Waduh. Wah, respect. Respect. Anyway, sehat ya, Ras? Alhamdulillah sehat. Lala gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, sehat fisik maupun mental. Wah, keren. Wah, mantap. Karena kita ceritanya kan tenaga kesehatan mental ya. Saya dan Faras tenaga kesehatan mental gitu kan. Yang kalau dipikir-pikir tuh kita sama-sama butuh nggak sih rasa sehat fisik maupun mental. Pernah nggak sih dalam kondisi misalnya minimal flu deh, terus ketemu klien tuh nggak enak banget ya? Ya fokusnya jadi terbagi gitu. Lagi dengerin cerita, cuman badan kok meriang gitu. Bener banget. Jadi emang harus jaga itu seimbang dua sih. Nggak hanya kesehatan fisik aja, kesehatan mental juga. Cuman bukan berarti kesehatan fisiknya juga lupa gitu. Emang harus seimbang sih dua-duanya. Bener banget. Karena ngerasain banget betapa nggak enaknya kerja atau ya menghadapi klien tadi, tapi badan kita nggak fit gitu kan, kayak gitu. Nah, berkaitan sih sama apa yang mau kita bahas hari ini ya, Ras, ya, tentang help seeking behavior. Wah, apaan tuh? Waduh. Tiba-tiba keluar bahasa Inggrisnya. Iya, makanya kayak keluar sebuah term yang kayaknya mungkin jarang dibahas gitu ya, help seeking behavior. Mungkin aku cerita dikit kali ya tentang kenapa sih aku mengangkat atau Welas Asih mengangkat tema ini gitu. Kan memang selama kita beberapa tahun terakhir ini gitu ya, kalau ada yang bilang sih 5 tahun terakhir, memang mental health awareness tuh lagi naik banget gak sih, Ras? Betul. Ya kan, lagi naik banget, banyak konten tentang psikologi, mungkin banyak influencer yang angkat awareness tentang kesehatan mental, banyak psikolog yang mulai speak up kayak gitu, yang membagikan edukasi gitu, termasuk Welas Asih gitu. Kita juga aktif banget untuk memberikan edukasi terkait kesehatan mental. Satu sisi tuh bagus banget dan merupakan bisa dibilang tuh kayak angin sejuk gitu buat dunia kesehatan mental. Karena mungkin dulu waktu kita S1 gitu ya, Ras ya, nggak banyak nggak sih orang tuh bahkan untuk tanya ke kita kayak, "Lah, kamu ada rekomendasi psikolog atau Ras kamu?" Iya nggak sih? Betul. Tapi waktu kita mungkin kuliah S2 dulu, kuliah Mapro, terus sekarang sampai kita jadi psikolog, mungkin banyak banget orang yang nanya tentang kesehatan mental mereka atau tanya rekomendasi psikolog deh kayak gitu. Karena memang bener-bener lagi naik.
Tapi meskipun lagi naik banget nih ya isu tentang kesehatan mental, ternyata masih banyak loh orang-orang, atau mungkin kita tuh masih kadang-kadang ragu untuk mengakses layanan kesehatan. Ya sebenarnya nggak cuma mental ya, tapi kesehatan aja gitu. Pada in general tuh kesehatan, mengakses layanan kesehatan tuh orang masih banyak yang ragu atau kayak masih gini doang nggak apa-apa deh gitu. Kayak misalnya tadi tuh kita flu atau meriang gitu ya Ras ya, badannya nggak enak gitu kan. Coba aku tanya Faras deh, kalau kamu flu atau meriang biasanya apa yang kamu lakukan pertama kali, Ras? Ya coba lebih banyak istirahat sama minum air putih dulu sih biasanya. Kayak gitu. Terus kalau misalnya masih nggak enak, udah istirahat, terus udah minum air putih, terus obat. Oke, searching obat. Tanya teman yang dokter sih, kayak ini apa sih obatnya bisa gitu, atau perlu konsultasi ke dokter atau enggak atau gimana gitu. Nah, saya nanya-nanya ke teman-teman dulu sih. Iya, bener banget. Biasanya tuh kita akan pertama kali tuh ya tadi ke antara keluarga atau ke teman dulu gitu kan. Tanya terkait kebutuhan saat ini gitu. Nah, mungkin alhamdulillahnya aku dan Faras tuh kan dikelilingi ya teman-teman psikolog lah, teman-teman mungkin nakes lain gitu. Jadi kita bisa tanya gitu ke mereka kalau memang kita lagi rasa butuh. Nah, tapi buat teman-teman lain gitu yang mungkin ya di sekelilingnya nggak banyak gitu saudara atau keluarga atau teman yang tenaga kesehatan, ya mungkin akan seperti Faras dan aku juga kayak gitu sih. Kok lagi sakit ya aku akan tanya dulu ke orang terdekat aku harus ngapain, aku berusaha dulu sendiri sampai kalau udah seminggu 2 minggu gak sembuh-sembuh baru gitu kan ke dokter gitu, baru nanti kalau udah parah atau nggak sembuh-sembuh baru ke dokter. Itu tuh mengingatkanku pada obrolanku gitu Ras. Jadi dulu aku pernah ngobrol sama salah seorang senior kita, tapi dia itu bukan magister profesi, dia magister science. Ini sebuah obrolan yang mungkin sampai sekarang tuh aku nggak akan lupa, karena waktu itu in short aja, jadi kita lagi ngobrol terus aku tuh ngeluh gitu, kenapa ya Mas orang-orang tuh masih pada nggak mau ke psikolog gitu. Itu adalah keluhan waktu itu masih calon psikolog ya, calon psikolog yang insecure kalau entar begitu lulus nggak dapat klien gitu. Oke. Maksudnya kayak itu kan hal-hal yang kita pikirin juga ya, kalau nggak ada pasien gimana kayak gitu kan. Betul. Buat apa kuliah kayak gitu. Tapi ya itu sambatnya waktu itu seperti itu. Terus si mas senior ini tuh tanya kayak gini ke aku, "Lah coba deh sekarang aku tanya sama kamu gitu, kalau misal nih besok kamu mau nikah tapi hari ini tiba-tiba calon suamimu kabur," itu memang contohnya ekstrim banget ya, jahat banget. Serem banget asli. Oke. Cuman memungkinkan terjadi mungkin. Jangan dong, keras. Gitu. Besok kamu mau nikah. Itu jahat, tapi ya udah deh ya. Kamu mau nikah tapi hari ini calon suamimu kabur. Kamu bakal cerita ke siapa? Kamu bakal berkeluh kesah ke siapa gitu kan. Terus aku diem nih masih mikir, Masnya langsung jawab, pasti kamu ke keluargamu, ke orang tuamu dulu gitu. Kamu akan cerita ke orang tuamu, kamu akan cerita ke keluargamu atau ke temenmu atau ke ustadzmu, maksudnya kayak pemuka agamamu siapa gitu kan. Kamu nggak akan langsung ke psikolog gitu. Terus aku mikir kayak iya bener juga sih gitu. Aku aja yang mungkin saat itu ya nggak banyak sih ya ilmunya, tapi yang pasti kan juga nggak banyak gitu. Cuman maksudnya tahu lah tentang kesehatan mental. Ketika aku mengalami hal yang nggak menyenangkan dalam kehidupanku pun, aku mungkin nggak akan yang langsung akses layanan kesehatan mental gitu. Aku akan cari orang terdekat dulu untuk cerita. Nah, ya itulah orang Indonesia gitu. Kita tuh bersyukurnya punya orang-orang yang bisa kita ceritain gitu, kita curhatin kayak gitu. Ya, gimana menurutmu Ras? Betul sih, emang kayak kita tuh udah punya support system lah istilahnya gitu kan. Jadi kita cerita mungkin ke keluarga, ke teman, ke ustadz itu tadi mungkin. Tapi ya mungkin ada beberapa hal yang sulit diceritakan kan ke orang-orang terdekat kita, mungkin karena kita merasa nanti takut dapat feedback yang kurang baik gitu. Maksudnya dapat kata-kata yang kurang menyenangkan, malah membuat mental kita semakin kurang baik gitu. Nah, itu sih kendala-kendala orang kadang mau bercerita atau nggak mau bercerita gitu. Dan di situ mungkin peran tenaga kesehatan mental menjadi penting sebenarnya gitu lah. Interesting. Iya sih, benar juga ya. Karena kadang kita nggak selalu mendapatkan respon yang menenangkan hati kita gitu nggak sih Ras? Iya. Nah kadang tuh ada juga kayak gini. Ini nggak tahu nih, mungkin ini pemikiranku random sih. Jadi kan ada orang bilang, kenapa sih kalau kita curhat ke teman malah jadi adu nasib gitu misalnya?
Iya ya. Kayak Faras, aku sedih banget nih gini-gini. Iyalah, aku juga sedih. Kayak gitu kan. Belum selesai kita ceritain semua, malah dengerin maksudku, teman kita ceritain masalah. Iya, jadi dengerin, betul. Tapi kalau dari sudut pandangku ya, aku ngerasa tuh bukan salahnya si pendengar gitu. Iya. Karena namanya teman tuh kita ya pasti saling sharing kan. Itu wajar terjadi gitu loh. Iya nggak sih, Ras? Iya, jadi bukan, menurut aku ya, bukan salah orang tersebut merespon itu, cuman menurut dia itu cara terbaik untuk merespon saat itu, dari pengetahuan dia, dari pengalaman dia, itu cara yang mungkin terbaik menurut dia untuk merespon. Ya kalau tenaga kesehatan mental atau apa, mungkin tahu bahwa dibutuhkan orang tersebut saat ini gitu. Nah, jadi itu sih beda pengetahuan gitu aja sih menurut aku. Kalau bukan dia buruk pengen membuat seseorang tersebut menjadi tidak lebih baik gitu ya, tapi untuk saat ini itu mungkin yang terbaik yang bisa dia berikan menurut versi dia gitu. Bener, karena kadang-kadang kita juga bingung gak sih, Ras, kalau teman kita cerita kita harus merespon apa gitu kan sih? Iya, maksudnya orang dengan masalah gitu kan? Iya betul. Orang dengan masalah datang terus ujuk-ujuk datang ke kita sebagai teman itu tadi kan, ya bingung kayak harus ngasih sesuatu nih, harus ngasih saran nih, harus membuat hidup dia jauh lebih baik nih, kayak tuntutannya tiba-tiba jadi ada gitu kan. Iya benar-benar. Iya benar-benar. Jadi kayak kalau bagi, ya maksudnya aku nggak bilang ya awam ya, mungkin awam, maksudnya non tenaga kesehatan mental gitu ya. Itu adalah hal yang paling bisa aku lakukan gitu. Ketika Faras cerita ke aku as a friend gitu ya aku mungkin akan cerita juga dari sudut pandangku gitu. Bukan berarti aku pengen adu nasib atau apa, tapi juga sisi lainnya itu konsekuensi gitu menurutku loh. Kalau kamu cerita ke orang terdekat dan dia cerita balik ke kamu, itu konsekuensi yang bakal kamu dapetin gitu. Ya nggak sih? Anyway, dan bener banget. Kenapa? Gimana? Dan ya sebenarnya dengan cerita pengalaman itu juga harapannya kan teman tersebut bisa belajar dari pengalaman yang sudah dilalui juga oleh teman yang diceritakan ini gitu kan. Tapi balik lagi, apakah itu yang dibutuhkan saat ini atau tidak itu. Soalnya kalau sebagai psikolog kan kita juga kadang ada share pengalaman juga, mungkin untuk ada terbuka juga ya. Cuman balik lagi kita melihat kebutuhan dari seseorang tersebut, apakah memang itu yang dibutuhkan atau mungkin untuk didengarkan dulu, untuk berempati dulu, atau seperti apa gitu. Balik ke kebutuhan dari seseorang tersebut sih sebenarnya. Iya, bener-bener banget. Karena kalau sebagai psikolog kita akan melihat nggak sih, ini klien butuhnya apa. Oh, kalau butuhnya didengerin aja ya udah, kita bener-bener mendengarkan dengan hadir kayak gitu ya. Dan nggak jarang nggak sih klien tuh kadang nanya kayak, kalau Mbak Ala jadi aku, Mbak Ala bakal apa gitu, atau bahaya nggak sih? Iya, makanya balik lagi memang memungkinkan juga bagi kita untuk share pengalaman, mungkin ya bukan kesannya kayak menceritakan pengalaman hidup kita sepenuhnya, bukan, cuman kayak hal-hal apa yang bisa kita pelajari, mungkin hal-hal apa yang pernah kita lakukan, apa yang works, apa yang tidak works, mungkin hal-hal yang kayak gitu sih. Bener-bener banget kayak gitu sih. Kalau ke psikolog atau ya ke dokter gitu kan, kamu akan diberikan sesuai dengan kebutuhanmu gitu. Itu kenapa ada yang bilang kadang tuh ke psikolog nggak harus ketika kita udah berdarah-darah tanda kutip ya, tapi simply kepingin me time, pingin cerita aja, pingin punya waktu untuk dirimu sendiri selama 1 jam gitu kan, tanpa ada orang lain yang menginterupsi tanda kutip. Jadi nggak akan tuh psikolognya sama Mbak aku juga begini Mbak tuh. Jadi pertanyaan si psikolog yang begitu tuh kayak gitu tuh. Jadi kayak nggak apa-apa, cuman tadi ya Ras, mungkin karena banyak orang tuh masih mengiranya ngapain ke psikolog, karena kan aku punya temen, aku punya saudara, aku punya keluarga. Kayak gitu gak sih Ras? Jadi kalau menurutmu apa aja sih selain tadi ya, mungkin bisa dibilang budaya kolektifnya Indonesia gitu kan, kebersamaannya kita, apalagi sih yang membuat orang tuh masih punya keraguan atau tadi help seeking behavior-nya tuh kita rendah gitu. Oke, ya balik lagi kan bahas help seeking behavior kan sebenarnya masalah utamanya tadi. Nah, untuk sampai ke help seeking behavior ini sebenarnya ada hal dulu yang harus disadari gitu. Jadi sadari dulu permasalahannya. Nah, hal ini yang sering juga kita temui memang masih menjadi kendala juga pada banyak orang gitu kan. Jadi kayak mengenali bahwa diri dia tidak baik-baik saja itu juga masih belum mampu gitu. I see.
Jadi kayak misalnya secara fisik mungkin kelelahan atau mungkin secara fisik kayak kurang energi, itu kayak dipaksain juga untuk enggak, aku nih baik-baik aja kok, nih aku nggak ada masalah kok gitu. I see. Jadi kayak nggak menyadari itu. Secara emosi sebulan terakhir mungkin kayak merasa emosi negatif ini banyak, tapi kayak di denial terus gitu, kayak di deny terus emosi-emosi negatifnya. Nggak, aku bahagia gitu. Betul, memang harus memasang juga kan konsep pikiran positif itu. Cuman bukan berarti kita menolak emosi negatifnya gitu. Emang emosi negatif nggak boleh ditolak juga gitu. Itu harus diekspresikan juga. Jadi kayak mengenali permasalahan-permasalahan itu, hubungan sama teman-teman mungkin jadi kayak mulai renggang, hubungan sama teman-teman kok jadi sering ada konfliknya, sering agresif mungkin ke teman-teman, atau mungkin sering menarik diri, tapi itu balik lagi ada denialnya juga di situ. Mungkin performa kerja, akademiknya mulai menurun, tapi balik lagi denial juga, kayak bukan merasa itu suatu masalah. Nah, itu jadi kendala juga kenapa seseorang help seeking behavior-nya rendah gitu, karena nggak tahu bahwa kebutuhan help apa yang mau dicari gitu, bantuan apa yang mau dicari, sedangkan aku merasa nggak baik-baik aja. Nah, hal kayak gitu sih menurutku yang menjadi permasalahan utama kenapa help seeking behavior ini masih rendah gitu. Nah, balik lagi untuk mengenali masalah ini ada beberapa faktor sebenarnya yang bisa membuat seseorang itu bisa mengenali masalahnya itu. Yang pertama itu memang dari individunya sendiri, itu balik lagi ke pengalaman dia, bagaimana dia dibesarkan, mungkin bagaimana dia menjadi pribadi dia yang sekarang dengan kepribadian dia yang sekarang gitu. Mungkin waktu masa perkembangannya itu agak sering mendapatkan feedback yang kurang baik ketika bercerita, jadi enggan lagi mungkin untuk bercerita, atau mungkin secara budaya dibentuk memang, contoh misalnya kayak laki-laki harus kuat, atau laki-laki itu nggak boleh nangis, nggak boleh mengekspresikan emosi-emosi negatifnya. Jadi juga secara individu, secara budaya juga pengaruh juga tuh dalam membentuk behavior ya. Pengenalan masalahnya itu tadi. Pengenalan masalahnya. Kemudian juga bagaimana interaksi dengan orang lain, interaksi dengan rekan-rekannya mungkin, dengan keluarga juga berpengaruh juga dengan mindset atau yaitu tadi pikiran bisa mengenali masalahnya itu tadi, yang akhirnya dampaknya help seeking behavior-nya menjadi rendah. Gitu sih kurang lebih. Bahkan nggak di sini konteksnya nggak cuma help seeking behavior ke tenaga ahli gitu ya, Ras, ke sesama teman aja gitu, jadinya juga rendah ya. Iya, betul. Soalnya ya itu tadi kan mindsetnya udah nganggap bahwa kalau misalnya cerita ke orang itu ya aku lemah gitu. Ketika cerita sama orang itu aku akan mendapatkan feedback yang kurang baik gitu, ujung-ujungnya ya udah mending aku hadapin ini sendiri, aku nggak ada masalah kok gitu. Nah, muncul pikiran-pikiran yang menolak untuk mencari bantuan itu tadi. Benar. Tadi ya karena parenting mungkin, karena budaya membentuk kayak gitu kan. Bahkan untuk bisa kenal sama aku nih lagi membutuhkan apa, aku nih lagi ada kendala apapun juga nggak mudah gitu ya, Ras ya. I see. Terus maksudnya kayak menurut Faras nih, apa nih dampaknya kalau seseorang atau kita gitu kan jadi nggak tahu nih harus cari bantuan kemana, jangankan ke tenaga profesional gitu kan, ke teman sendiri aja kita jadi ragu gitu. Oke. Dampaknya udah jelas, berarti untuk bisa ada perbaikan jadi lebih kecil kemungkinannya gitu kan. Oke, mungkin ketika seseorang punya resource yang baik di dalam diri dia gitu, maksudnya dia punya daya tahan secara psikologis yang oke, terus juga punya pengalaman untuk menghadapi masalah yang baik, mengelola stres dengan baik, tentu mungkin bisa survive ketika menghadapi situasi-situasi sulit gitu. Tapi ketika biasanya ini karena namanya udah situasi sulit, tentu nggak sama dengan hal-hal yang sudah pernah kita lalui sebelumnya gitu kan. Bisa jadi kita nggak punya kemampuan untuk menghadapi situasi saat ini. Ketika kita tidak mendapatkan bantuan yang tepat, ketika kita tidak memiliki resource yang tepat untuk menghadapi itu, yaitu tadi perbaikannya jadi nggak ada. Kemudian bisa memperparah lagi kondisinya, bisa memperburuk lagi kondisinya, dan ya bisa malah mengembangkan gangguan-gangguan psikologis lainnya mungkin, atau gangguan fisik lainnya gitu. I see. Iya, jadi kayak perbaikannya jadi nggak maksimal karena ya kadang kita tuh butuh opini gitu nggak sih dari orang lain, atau simply butuh cerita aja gitu ke orang, tapi kita ngerasanya gini doang kenapa harus cerita sih, gini doang masih bisa, kayak gitu nggak sih, Ras? Tuh kayak yang disampaikan tadi, bahwa kayak hal-hal negatif di tubuh kita atau hal-hal negatif yang kita rasakan itu ya harus diekspresikan, harus dikeluarkan dalam bentuk apapun gitu yang mungkin lebih layak, yang lebih tepat gitu. Itu tadi misalnya kayak emosi negatif kayak sedih, kesal, marah,
nggak boleh kita tolak sebenarnya. Itu yang harus kita ekspresikan, entah itu dengan cara menyampaikan langsung secara asertif, atau mungkin jika tidak memungkinkan ya mungkin dengan journaling, dengan menulis, atau mungkin dengan meditasi, relaksasi. Intinya harus ada saluran atau channel biar emosi-emosi negatif mungkin atau hal-hal negatif tubuh kita itu bisa dikeluarkan dengan baik tanpa ditolak. Ketika ditolak itu sebenarnya bukannya dia keluar atau hilang, tapi dia malah ketekan di dalam diri kita yang suatu waktu dia akan menumpuk gitu. Ketika dia menumpuk, nah itu yang bisa meledak suatu waktu. Oke. Wah, ternyata ini ya, apa istilahnya ya, help seeking behavior tuh bisa faktor utamanya ya. Faktor utamanya itu adalah karena ketidakmampuan atau belum mampunya kita untuk menyadari ada yang kurang baik-baik aja dalam diri kita gitu ya, Ras. Iya, betul. Wah, oke. Ditambah tadi budaya, terus cara pengasuhan, lingkungan, kayak gitu. Ditambah hal-hal seperti itu tuh jadi semakin membuat susah gitu. Mungkin kalau teman-teman kesulitan ya, maksudnya emang ada orang yang nggak bisa tahu terkait dirinya sendiri gitu kan. Ya simply yang paling sering terjadi adalah yang biasa terjadi ya, kita tuh seringnya nggak sadar kalau kita capek. Ya nggak sih, Ras? Capek fisik ya. Kita tuh sering nggak sadar kita capek fisik, tiba-tiba nanti mungkin di weekend kita udah kayak nggak ada tenaganya, udah tiba-tiba bersin-bersin, udah badannya nggak enak kayak gitu. Sebenarnya kan sakit itu kan akumulasi dari capek-capek berproses kita. Ya terbentuknya. Iya, betul. Bertahap dia sampai jadi yang kita alami saat sakit itu gitu. Bener, dan itu kan kayak sign atau pertanda dari tubuh bahwa kamu tuh udah nggak kuat loh, kamu harus take a break dulu gitu, kamu harus minimal merhatiin dirimu dulu gitu. Sampai akhirnya kita jadi kayak oke, aku butuh istirahat gitu. Nah coba kalau kita sadar nih, setiap harinya kita sadar, oh aku udah capek, oke aku istirahat dulu. Oh aku lagi butuh refreshing, oke bentar 10 menit, 15 menit kayak gitu. Daripada kita ambruk gitu, itu kan malah jadi susah juga, nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah, nggak bisa kuliah, kayak gitu nggak sih, Ras? Lebih gede cost-nya ketika kita sudah sakit dibandingkan kita meluangkan waktu sedikit sebentar mungkin untuk memperhatikan diri kita, untuk memenuhi kebutuhan kita gitu. Bener-bener lebih gede cost-nya gitu. Wah, bisa kemana-mana ya sebenarnya bahasan ini ya. Seru banget sih, seru banget tentang ini. Nah, karena seringnya tuh orang berpikir bahwa orang tuh nggak mau ke psikolog misalnya karena stigma gitu. Ya itu juga ya, tapi ada juga nih hal lain yang nggak banyak orang bahas tentang help seeking behavior ini sih. Kalau dari yang pernah aku diskusi nih lah sama salah satu temanku, jadi temanku ini tuh dia ambil S2, ambil magister mental health di USA gitu kan. Nah dia cerita kalau di USA sana salah satu hal yang membuat orang, dua hal yang membuat orang tuh mereka punya awareness yang cukup tinggi tentang kesehatan mental. Maksudnya kalau mereka merasa butuh, mereka akan langsung akses gitu ya. Yang pertama adalah karena tadi help seeking behavior-nya itu tinggi. Karena kalau mungkin di negara-negara maju, di negara yang cenderungnya individualis gitu kan, kalau ada masalah tuh ya mereka nggak catch up ke teman atau saudara karena mungkin merasa merepotkan gitu ya. Beda sama kita yang bener-bener apa-apa bareng-bareng gitu. Mereka akan langsung ke ahlinya gitu. Oh ada masalah dengan, sebenarnya kalau psikologi itu emosi, pikiran, perilaku, udah pokoknya 3 itu tuh aku akan ke mental health profesional. Dan di US kan banyak banget ya, nggak cuma psikolog, psikiater gitu. Betul, terapis yang berlisensi gitu ya. Bener, terapisnya tuh macam-macam gitu, berlisensi tergantung masalahmu apa kayak gitu kan. Mereka akan langsung, bahkan kayak apa istilahnya ya, kalau kamu nonton film Joker tuh loh, Ras, si Joker kan rajin konseling kan, itu kan betul. Kayak tenaga dinas sosial nggak sih kalau nggak salah. Iya. Semacam itu kan juga bisa menerima konseling kan. Mungkin mereka udah di-train untuk menerima konsultasi kayak gitu. Nah, ya yang pertama itu karena help seeking behavior mereka tinggi ya karena cenderung individualis dan secara budaya ya. Dan edukasinya lebih tinggi juga mungkin ya di sana. Sama yang kedua adalah karena kalau di USA itu dan mungkin beberapa negara lain layanan kesehatan mental tuh di cover asuransi gitu. Ya itu juga pengaruh sih sebenarnya. Pengaruh banget. Asli itu pengaruh banget. Jadi nggak mikir 2 kali ya mikir sih pasti untuk melakukan konseling ya. Tapi maksudnya ada hal yang jadi lebih memudahkan gitu ya, Ras. Meringankan aksesnya, lebih mendekatkan dia dengan tadi itu. Jadi kesannya nggak jauh untuk dijangkau gitu. Nah itu kesannya nggak jauh dijangkau gitu karena bisa diakses, bisa di cover pakai asuransi. Dan sebenarnya memang alhamdulillahnya kalau di Indonesia kan ada beberapa kota ya yang puskesmasnya tuh ada psikolog gratisnya gitu. Kalau nggak salah kan Jogja, Jakarta,
Surabaya mungkin kalau nggak salah, atau ada kota lain aku juga belum tahu lagi, belum update. Cuman itu sih, itu cukup membantu juga karena dulu waktu kita praktek kerja di puskesmas ya Ras, sebenarnya banyak yang butuh nggak sih kalau dilihat-lihat ya. Ya, betul. Kadang ada juga rujukan dari dokter umum ngerujuknya ke psikolog karena memang sebenarnya berkaitan gitu. Jadi sebenarnya orang tuh bisa dibilang butuh, tapi ya tadi kadang kita nggak tahu kalau kita tuh butuh. Ya, dan kasus-kasusnya juga variatif ya lah ya. Maksudnya itu ada yang sekedar kayak memastikan nih aku ini lagi baik-baik saja atau enggak gitu ya. Atau ada yang sampai mungkin memang sudah gangguan yang cukup parah gitu, sampai sudah bisa mendengar suara-suara atau bisa melihat hal yang. Jadi kayak ya memang isu kesehatan mental ini memang perlu menjadi perhatian juga sebenarnya bagi banyak orang gitu. Betul. Jadi kalau di puskesmas tuh malah jauh lebih variatif gitu ya permasalahannya ya. Ya, jadi perlu kadang kita nggak tahu apa yang kita butuhkan atau kadang kita nggak karena tadi aku bilang ya, kadang kan dapat rujukan dari dokter umum nih yang mereka rasain tuh fisik, ya nggak sih, kayak biasanya tuh aku susah tidur, ini yang dapat pasien susah tidur, terus pasien psikosomatis, jadi kayak sakit tapi diperiksa nggak ada penyakit secara fisik ya. Ternyata akhirnya mereka ke psikolog. Nah ketemu tuh, itu pun juga lama gitu ya, sampai mereka akhirnya ngeh kalau ternyata tuh selama ini aku kepikiran sesuatu, aku mendem sesuatu kayak gitu. Oke, interesting sih. Nah terus kalau misalnya nih Ras, tips apa yang bisa kita kasih nih buat Kinasih untuk meningkatkan help seeking behavior-nya, karena penting juga kan kita untuk punya help seeking behavior. Oke. Kalau misalnya kita bicara tentang yang faktor yang awal tadi itu, ya berarti memang hal yang pertama yang harus dilakukan itu agar bisa menumbuhkan help seeking behavior itu lebih ke kenali diri kita dulu, kenali permasalahan apa yang kita miliki, kenali kebutuhan-kebutuhan apa, kenali resource kita apa. Jadi balik lagi kenali diri kita. Nah, soalnya yang paling susah nih biasanya mengenali diri ini gitu kan lah ya. Iya, benar. Biasa kayak ditanyain, coba ceritakan kelebihan dan kekurangan kamu gitu. Langsung pusing gitu kan. Pikir kelebihanku apa, kekuranganku apa gitu. Atau bahkan mungkin ketika dipuji sama teman mungkin kamu pinter, kamu keren, kamu apa gitu. Langsung ada penolakan di diri kita gitu kan, kayak enggak gitu. Jadi kayak mengenali diri itu juga suatu hal yang memang butuh proses juga sebenarnya, dan itu harus kayak kenali diri dengan baik. Ketika kita mengenali diri dengan baik, maka kita bisa kenal dengan permasalahan kita. Mengenali diri itu termasuk tadi ya, kenali pribadi kita seperti apa, kenali kita berinteraksi dengan orang-orang seperti apa, feedback apa yang sering kita dapatkan dari lingkungan kita dibesarkan di budaya yang seperti apa, budaya apa yang membentuk kita. Jadi kita kenali, kita lihat dulu aja secara objektif gitu. Jadi nggak usah dengan penilaian baik atau buruk, nggak usah kita nilai ini baik atau tidak, ini harus kita ikuti atau tidak. Kita lihat dulu saja, kemudian secara objektif kita nilai dengan kebutuhan kita saat ini apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi fokusnya itu dengan kebutuhan kita saat ini. Dan kemudian yang paling besar pengaruhnya dengan help seeking behavior ini juga stigma gitu tadi kan ya. Nah, tingkat literasi kita, edukasi diri kita terus, cari informasi-informasi yang valid, informasi-informasi yang bisa menambah wawasan kita, sehingga kita bisa lebih paham tentang suatu permasalahan. Jadi nggak kemakan kayak omongan-omongan orang yang mungkin tidak ada dasarnya gitu. Jadi itu terus tambah wawasan kita. Gitu sih mungkin tips-tips sedikit terkait tentang help seeking behavior ini lah. Kenali diri sama tambah terus wawasan kita. Yes, it is. Jadi kita ngerasain gitu kan. Kalaupun susah untuk kenal diri, ya udah minimal apa sih yang kamu rasakan saat ini, fisik maupun emosi atau pikiran gitu ya. Secara fisik apa yang dirasakan, secara perasaan apa yang dirasakan, pikiran apa yang muncul kayak gitu kan. Dan tadi bener kata Faras, kita nggak ngenilai ini adalah emosi negatif nih, aku sedih nggak boleh gitu, atau aduh ini pikiran negatif, pikiran seudon nggak boleh ntar kejadian. Biasanya kita takutnya kayak gitu ya. Jadi akhirnya kita deny semua tuh, padahal sebenarnya yang justru mengganggu inilah yang sign-nya nih, pertanda apa nih, kenapa kepikiran yang hal nggak menyenangkan terus, kenapa perasaan yang nggak nyaman terus kayak gitu. Karena kita nggak akan bisa solve the problem kalau kita nggak tahu problem itu apa gitu kan sebenarnya. Dan ketika kita menerima pikiran negatif itu bukan berarti kita pasrah gitu kan. Jadi kita menerima bahwa itu yang terjadi di diri kita saat ini,
Dan langkah selanjutnya itu tadi, apa yang bisa kita lakukan. Nah, itu pertanyaan selanjutnya yang perlu ditanyakan ke diri gitu. Jadi kayak menerima diri, menerima pikiran itu tadi bukan berarti kayak kita pasrah, oh ya udahlah aku udah kayak gini adanya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Jadi fokus lagi apa yang bisa kita kontrol, apa yang tidak bisa kita kontrol. Nah, fokus kepada hal-hal yang bisa kita kontrol dengan situasi yang kita terima saat ini gitu. Betul banget. Bukan berarti pasrah. Dan sama satu hal yang penting sih, rasa aku baru ingat terkait cara kita mengatasi pikiran dan perasaan kita gitu. Ada cara yang adaptif atau sehat gitu kan, ada cara yang mungkin kurang adaptif atau kurang sehat gitu ya. Ya sebenarnya menurutku orang tuh sebenarnya udah ngerti nggak sih mana yang sebenarnya cara mengelola emosi yang kurang sehat yang mana, cara yang sehat yang mana, kayak gitu kan. Dan apakah ini bekerja untuk atau tidak gitu. Kadang kita tuh it's really okay untuk melakukan konsultasi, untuk mendiskusikan tentang cara-cara ini. Oh, selama ini aku udah gini tapi kok nggak works ya, atau aku merasa nih caraku ngatasin ini kok nggak sehat ya, malah melukai diriku sendiri misalnya kayak gitu, malah merugikan. Apa nih yang perlu kulakukan lagi gitu. Itu pun juga nggak masalah banget gitu. Betul. Gitu. Oke, I see. So seru banget bahasan hari ini, nggak terasa udah setengah jam lebih ternyata. Faras, thank you banget. Kita ngebahas tentang health seeking behavior jadi kemana-mana gitu kan. Yang tadinya aku kira health seeking behavior tuh ya karena tadi budaya Indonesia, tapi ternyata enggak loh. Ternyata karena kadang-kadang kita belum mampu untuk tahu bahwa kita tuh butuh bantuan kayak gitu kan. Jadi memang kadang-kadang kita perlu terus sensing sama diri kita gitu ya. Apa nih yang aku rasain, apa yang aku butuhkan, aku bisa nggak sih mengcover kebutuhan ini? Oh ternyata nggak bisa, kira-kira ke siapa ya aku bisa belajar atau mencari bantuan ini kayak gitu. Dan it's really okay untuk cari bantuan, teman-teman, itu nggak salah sama sekali kayak gitu ya. Bukan berarti kamu lemah. Justru menurutku pribadi, orang yang mau menerima perasaan nggak nyaman sampai akhirnya dia memutuskan untuk cari bantuan, itu orang-orang yang brave gitu. Karena perasaan gak nyaman tuh kan gak enak ya, dan kamu tuh berani loh untuk face it gitu, kamu untuk ngerasain. Karena ada pilihan untuk denial sebenarnya, kayak kata Faras, kamu bisa denial, kamu bisa pura-pura gak apa gitu. Itu ada pilihan yang mungkin lebih mudah dilakukan, lebih instan, bener, lebih instan, udah dilakukan tanda kutip gitu. Tapi kamu milih untuk menerimanya, atau bahkan kamu berbelas asih sama perasaan itu gitu kan. Terus kamu ngerasa kayaknya aku butuh ngobrol sama orang untuk bisa terbuka bahwa aku punya masalah pun juga butuh keberanian gitu. Kalau kamu itu nggak sih Ras, tahu Brené Brown nggak? Apa tuh? Aku agak lupa bener nggak ya namanya Brené Brown. Jadi beliau tuh salah seorang psikolog yang mempelajari tentang vulnerability, kerapuhan. Ya ternyata benar Brené Brown ya. Dia juga researcher, kayak dia tuh meneliti tentang kerapuhan, dan ternyata kerapuhan sama keberanian tuh berkorelasi gitu. Kita nggak akan bisa berani kalau kita nggak apa istilahnya ya. It is. Betul banget. Jadi sebenarnya Brené Brown ini kalau nggak salah ingat ya, ntar buat teman-teman buka TED Talk-nya lagi, bagus banget itu, di Netflix juga ada. Brené Brown nih, ibu ini tuh dia awalnya mempelajari tentang keberanian sama shame, rasa malu gitu kan. Nah sampai akhirnya dia berbelas-belas tahun dia meneliti tentang keberanian, dia find out bahwa ternyata ada korelasinya sama kerapuhan. Dia nggak terima loh, apa nih maksudnya kok kita malah berani sama rapuh itu. Iya kan, kayak dua kutub yang berbeda banget. Tapi ternyata itu berkaitan. Itu seru sih teman-teman. Aku sangat merekomendasikan tuh untuk nonton TED Talk-nya Brené Brown, di Netflix juga ada. Anyway, ya udah deh, itu sih teman-teman untuk hari ini. Jadi panjang banget lagi-lagi. Selalu seru sih untuk ngobrol bareng teman-teman di sini. Dan Faras, terima kasih banyak. Ya, makasih banyak juga. Ya, kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Ras ya, di Today's Insight. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Kinasi, terima kasih banyak sudah mendengarkan untuk episode hari ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalau Kinasi senang, Kinasi merasa mendapatkan manfaat, share konten ini ke teman-teman Kinasi agar lebih banyak lagi memperoleh manfaat. Dan kita sangat terbuka ya, kalau Kinasi mau nge-share atau punya ide, kita mending ngebahas apa, tema apa, dan ngebahasnya sama siapa kayak gitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk drop komen atau nge-DM di Instagram @ulasasi_id. Seperti itu, terima kasih banyak semuanya, semoga sehat selalu dan tetap berdaya bersama. See you semuanya. See you.